نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي. يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي. يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا. يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
Habibatu jituki sabang li Rasulillahi muhibba birraudati sakanat ruhi wa jiwaril hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan menghadiri proses akad nikah Ananda Nurul Fatihah SPD dan dengan Ananda Muzafir Salubi. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyertai langkah Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir dalam acara ijab kabul atau walimatul urus, yaitu dengan Ananda Nurul Fatihah SPD putri dari Bapak Anang Barbosono dengan Muzakir Salubi putra dari Bapak Marsi Wijaya. Hari ini hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 insya Allah akan dilaksanakan prosesi akad nikah kedua mempelai. Agar prosesi ijab kabul ini bisa berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama kita buka acara kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya saya perkenalkan saya Muhammadullah selaku pembawa acara pada acara akad nikah pada malam hari ini. Terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Tadi sudah kita buka sama-sama acara kali ini. Kemudian sambutan yang pertama dari pihak keluarga mempelai wanita. Dan sambutan yang kedua yaitu dari pihak keluarga mempelai pria. Selanjutnya setelah itu acara nanti yaitu khutbah nikah yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Wahid. Selanjutnya yaitu penyerahan mas kawin atau seserahan. Kemudian acara yang ke-7 yaitu ijab kabul yang nanti akan dipandu oleh Bapak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani. Selanjutnya penutup dan yang terakhir adalah sesi foto haramnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh keluarga mempelai pria yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ramdhani. Para Bapak Ramdhani, mempelai wanita. Sambutan yang pertama itu yang akan disampaikan oleh mempelai wanita kepada Bapak Ramdhani. Kami berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Nanang Barbosono, yang saya hormati keluarga besar Bapak Marsin Wijaya, yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Sukatani, yang saya hormati Bapak Staf Desa, Orkestra, Pak RT, Pak RW, dan aparatur pemerintahan desa yang hadir pada saat ini, yang saya hormati para guru, para asatidz yang hadir pada tempatnya acara ini. Hadirin sekalian, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pada hari ini yang pertama saya atas nama keluarga besar dari Ananda Nurul Fatihah yang pertama mengucapkan selamat datang kepada hadirin semua. Kemudian yang kedua, dalam kondisi yang seperti ini kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah kita sudah siapin tempat cukup besar di masjid dan di halaman depan, namun ternyata listrik mati, pada mohon dibukakan pintu maaf ini. Jadi kami kelihatannya mungkin juga hampura, konstruksi nggak kelihatan ini, ya, dan lain sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada hari ini Ananda kami Nurul Fatihah akan melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu, satu pesan kami atas nama keluarga besar dari Bapak Haji Nanang, Bapak, Ibu, atas nama keluarga besar dari Bapak Marsin Wijaya, anak kami yang baru dalam posisi pendidikan, mohon maaf, mohon bimbingan, mohon arahan, karena mereka akan masih jenjang keluarga. Mungkin kalau ada putri kami salah-salah dan lain sebagainya, mohon dibimbing buat keluarga besar dari kami atas nama Nurul Fatihah. Demikian juga Bapak, kami punya calon menantu pada hari ini yang bernama Mujahid Saludi. Kami juga berjanji akan menjaga, akan memelihara, akan selalu mengingatkan mereka sebagai kepala keluarga supaya mereka menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mungkin itu atas nama sambutan dari tuan rumah mempelai wanita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kondisi yang seperti ini, namun tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melaksanakan akad nikah Ananda Nurul Fatihah dengan Mujahid Saludi. Sekian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ramdhani yang telah menyampaikan sambutannya dari Tuhan Mempelai Wanita. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu sambutan dari keluarga mempelai wanita. Selanjutnya adalah sambutan dari pihak mempelai pria. Sambutan tersebut akan disampaikan oleh Bapak Alisa Hasan Dasu. Ada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Wallahu ta'ala firman Nabi Alhamdulillah min syaitanir rajim. Wa min ayatihi an-nahara wa taqiqu al-ajwal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nikah sunnati menjadi sunnati Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsana al-hajj sama Rasulullah, maka akan sunnah Kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada orang beragama dari agama bagi saudara dua tersebut dan tersebut dan ada tersebut orang dua besar Bapak Haji Nanang dan Ibu beserta dua besar dan nanti juga dua besar Bapak Marsin Wijaya kami di Budi Desa dan juga
Pada seluruh bapak dan ibu hadirin sekalian masyarakat dan juga tidak syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang mana pada kesempatan malam hari ini walaupun suasana lampu padam namun tidak mengurangi atau menyuruhi niat kita yaitu niat Bapak Masin dan Ibu Joisa menghantarkan anaknya ke tempat Bapak Haji Anang dan Ibu Anjani. Salam dan Allah semoga presiden kita pada hari dan baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya para sahabat kita yang sudah beristiqomah menjalankan daripada sunnah-sunnahnya dan semoga kita semuanya mendapatkan sampai yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya mewakili daripada keluarga besar Bapak Qasim Wijaya dan Ibu Bisa untuk menghantarkan putranya yaitu Saudara Rizaludin pada malam hari ini untuk kita saksikan dan kita rasakan bersama yang akan pada nanti akan dilaksanakan aktivitas. Namun terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar Bapak Anang dan Ibu Haji yang telah menerima kami, rombongan kami yang cukup banyak membawa rombongan pada malam seperti ini yang tentu sudah pasti merepotkan daripada keluarga besar Bapak Haji Anang dan Ibu Yus. Namun dalam kesempatan ini pula karena niat yang kuat dan juga tekad yang bulat yang sudah dijanjikan pada malam hari ini bahwa akan menghantarkan Muzakir Saudi putra dari Bapak Qasim dan Ibu Ibu Luisa untuk dinikahkan pada malam hari ini. Namun yang pertamanya adalah datangan kami dan keluarga besar adalah semata-mata untuk silaturahim kepada keluarga besar dari Bapak Haji Anang dan Ibu Yus. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan, memanjangkan umur kita dan melampangkan dan memudahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya adalah yang kedua untuk menghantarkan daripada Muzakir Saudi untuk dinikahkan dengan putri Bapak Anang yaitu Nurul Fatihah. Semoga dalam acara ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan dan rintangan, dan semoga nantinya setelah melaksanakan akad nikah semoga putra putri kita menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya adalah yang ketiga, saya sampaikan ada sedikit bawaan atau hadiah untuk daripada Nurul Fatihah putri dari Bapak Anang dan Ibu Yus. Semoga hadiah ini tolong diterima dan mudah-mudahan keluarga besar untuk dapat menerima apa yang telah kami bawa. Hubungan bahwa keinginan membawa yang banyak, namun kemampuan yang ada hanya seperti inilah yang kami bawa, dan mudah-mudahan bermanfaat, membawa kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang terakhir adalah saya mau dan kepada Bapak Masin dan Ibu Luisa karena membawa rombongan yang begitu banyak
yang tentunya sudah barang tentu beda adat istiadat di daerah sini dengan disembuh ya Pasir Gombong. Apabila rombongan keluarga besar dari Bapak Arjun dan Ibu Dwisa ada ucap kata yang kurang berkenan, tingkah laku yang kurang bagus, mohon kiranya pada keluarga Bapak Haji Anang dan Ibu Yus untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah terima Ini ya. ada hadiah Bapak. Serah terima. Tolong siapa yang Ibu Yus mana? Ibunya sudah. Ibunya. Ibu Yus. Terima kasih. Sama ibu aja ya. Ya. Ibu sama ibu ya berarti ya. Ibu sama ibu sini. Ibu ke depan Ibu. Ibu biasan juga sama. Dapat enggak, Om? Salim. Selamat datang ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara ijab kabul, untuk itu acara selanjutnya yaitu khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Wahidin SPD MPD. Pada Al-Ustaz Wahidin kami persilakan. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوة الإيمان أدنى الله إياكم أجمعين. Wabil khusus Ananda Yaya dan Ananda Grafi, insya Allah sebentar lagi untuk berdua akan melakukan ijab kabul. Dan kita tahu ijab kabul dalam Al-Quran Allah Taala menulisnya dengan kalimat mitsaqan ghalidha, dengan perjanjian yang sangat kokoh. Di dalam Al-Quran kalimat mitsaqan ghalidha Allah hanya gunakan pada tempat-tempat tertentu. Allah gunakan antara Allah perjanjian dengan para nabi Allah, antara Nabi Musa dengan bangsa Israel, dan antara antara laki-laki dengan wanita. Maka antum berdua nanti bukan hanya disaksikan oleh kamu, bukan hanya disaksikan oleh orang tua, tapi disaksikan oleh Allah Taala di atas Allah. Maka kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa yang tidak boleh antum bermain-main dengan. Ikhwati iman dari Allah iyyakum ajmain. Ini mungkin menjadi tausiah, menjadi pelajaran, menjadi depan. Dulu Rasulullah SAW ketika menikahkan putrinya tercinta Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau memberikan nasihat ujangan sebelum melakukan perkahwinan. Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua, dan antum Ananda Zakir dan nanti Ananda Yai,
Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Tidak tersisa dari dunia ini kecuali bala, kecuali cobaan dan fitnah. Maka camkan oleh antum bahwa dunia ini, kata Rasulullah SAW, yang ada di dunia ini hanya bala dan fitnah. Bala, Allah berikan antum rezeki, itu merupakan bala yang dengannya Allah menginginkan antum itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan musibah, itu adalah bala yang dengannya Allah menginginkan kalian bersabar. Dan rumah tangga itu tidak akan selamanya indah. Ya, mungkin bapak keluarga tidak selamanya indah. Pasti akan ada cobaan, pasti akan ada fitnah di sana sini. Maka lihat contoh terbaik kita Rasulullah SAW. Setan akan senantiasa datang kepada kita semua orang yang berbuat. Karena jadi setan apa? Summala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Antum nanti akan didatangkan oleh setan kanan kiri dan sebagainya supaya kalian tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah apa puncak daripada fitnah yang diberikan setan. Setan itu menaruh arasnya di atas air. Maka pemimpinnya menyebarkan semua setan-setan ke penjuru dunia. Maka nanti ada yang melaporkan kepada pimpinan dia begitu. Saya apa kata dia? Ma taraktu hatta taraktu ma bainahu wa bainal mar'ah. Aku tidak akan pernah meninggalkan seseorang sampai dia berpisah dengan istrinya, sampai dia berpisah dengan pasangannya. Maka apa kata setan? Nikmat handphone. Maka puncak dari fitnah yang nanti akan datang pada kita semua, yang kemudian diidam-idamkan oleh setan adalah berpisahnya seorang suami dan istrinya. Maka jangan letakkan beliau. Lihatlah Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah yang menarik. Ini pelajaran buat kita, pengantin baru dan pengantin lama. Satu hadis ini menginspirasi buat kita semua. Sa'ad bin Sa'id pernah menceritakan dalam sebuah hadis, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah. Rasulullah itu main ke rumahnya Fatimah. Lalu kemudian pada yadihu aliyan fi baiti. Lalu kemudian beliau tidak mendapatkan Ali di rumahnya. Maka Rasul bertanya kepada Fatimah, wahai anakku, aina ibnu ammi? Di mana anak pamanmu? Maka Fatimah mengatakan, wahai ayahku, fa inna baini wa bainahu syai'un. Wahai ayah, sesungguhnya antara diriku dengan dirinya ada masalah. Fa gharabani fa kharaja falam yakil. Kemudian Ali itu marah padaku, lalu kemudian dia keluar meninggalkanku sampai dia tidak tidur siang bersama. Maka Rasulullah hanya tersenyum dan kemudian keluar rumah dan kemudian memanggil sahabat, cari aina huwa, di mana Ali? Maka kemudian dicarilah sahabat tersebut dan bertemu dengan Ali. Ternyata Ali sedang ada di masjid. Apa kata sahabat tersebut? Ya Rasulullah, huwa bil masjid raqib. Ya Rasulullah, dia di masjid ya Rasulullah. Ali sedang di masjid. Maka Rasul datang menemui Ali, lalu kemudian apa? Lalu kemudian mengusap Ali. Allahu Akbar, alhamdulillah. Apa pelajaran berharga buat kita semua? Pertama, tidak ada keluarga yang tidak akan pernah ada masalah. Rasulullah SAW adalah keluarga surgawi. Rasulullah adalah pemimpinnya para nabi dan para rasul. Ali adalah tokoh yang nanti akan dijamin oleh Allah masuk surga. Fatimah adalah pemimpin perempuan nanti surga. Tapi keluarganya masih ada masalah. Tapi bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu? Ananda tadi, lihatlah ketika ada masalah. Fatimah mengatakan kepada ayahnya, inna baini wa bainahu syai'. Ya Abi, wahai ayahku, ada masalah dengan dia. Lihat, tumpuan yang salehah, dia bakalan bergaul dengan baik-baiknya. Pak, dia seperti ini seperti tidak memuliakan keluarganya, memuliakan suaminya, memuliakan istrinya. Dan istri Anda yang insya Allah mendengar.
Ketika ada masalah, jangan pernah kalian kemudian bicara kepada orang lain. Cukup kalian saja. Lihat Bapak ketika punya masalah tidak malu pada saya. Ini bilang saya punya masalah. Dan kemudian bagaimana sifat orang tuanya. Orang tuanya tidak kepo apa masalahnya. Inilah cara menyelesaikan masalah dalam keluarga. Ketika seorang ayah, mertua, kemudian tidak campur dengan urusan keluarga kita. Lalu kemudian seorang anak menghargai bagaimana peran orang tua. Ini satu alhamdulillah nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki menyelesaikan semua masalah adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Jalan ketakwaan inilah yang nanti antum berdua akan bisa jalan semua permasalahan yang ada, akan bisa menyelesaikan sehari-hari yang antum lakukan itu bukan oleh pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akhir berkat dan Allah temukan bahannya di dunia ini Allah di yaumil qiyamah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin yang menjibar ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin oleh yang terhormat Bapak Habib Sahibul Faraji SHMAG selaku penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa al-ma'a al-basharat aja'alahu nasaban basira wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang penuh bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat silaturahim, nikmat Islam dan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam mari kita limpahkan pada panutan seluruh umat manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hormati keluarga besar calon mempelai pengantin laki-laki yaitu keluarga Mas Marsim Wijaya sekeluarga hadir. Yang kami hormati keluarga besar calon mempelai pengantin wanita selaku tuan rumah Bapak Nanang Bartosono. Yang kami hormati para asatidz yang hadir di tempat ini, ada Al-Ustaz Muhyiddin, ada Pak Amilnya dan asatidz lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan usianya, dimudahkan rezekinya dan senantiasa diberikan kesehatan. Yang kami hormati aparatur pemerintah Desa Sukarukun, Bapak RT, ada 2 RT ini, alhamdulillah. Bapak Kesah juga hadir. Terima kasih Bapak Kadis hadir ya. Bapak RW, terima kasih atas kehadirannya yang selalu menemani kami dalam setiap pelaksanaan aktivitas. Sebelum aktivitas, terlebih dahulu kami mencocokkan berkas data yang sudah masuk ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani untuk calon mempelai pengantin laki-laki nama Muzakir Salubi, pakai Z ya, lahir di Bekasi 5 Oktober tahun 98. Untuk statusnya apa deh?
statusnya. Iya. Itu kalau ditanya HRD, kalau saya bukan HRD. Ya, jangan bingung. Anak sekarang kalau ditanya bingung. Saya perjaka bukan, perjaka dia harus belum nikah, jangan bingung ya. Alhamdulillah. Ayahanda Bapak Martin Wijaya lahir di Bekasi 18 Januari tahun 64, betul ya. Ibunda Siti Juwisa, betul ya. Juwisa lahir Bekasi 2 Juni tahun 69. Berikut data calon mempelai pengantin wanita. Saya tanya walinya. Nama Nurul Fatihah ya. Fatihah lahir Bekasi 24 Juli tahun 2001. Betul ya. Statusnya perawat. Ayahanda Bapak Nanang Mardosono lahir Bekasi 7 April tahun 64. Betul ya. Untuk Ibunda Yus lahir Bekasi 14 Februari tahun 67. Betul. Untuk mas kawin yang diberikan apa ya? Ya. Ya, emas. Karena saya nggak bawa kiloan, disebutin aja. 20 gram. Baik ya, nanti dicek sama pengantin wanita takutnya lebih. Kalau kurang tak jadi utang. Baik. Mas kawin emas 20 gram, ada tambah lagi. Ini jangan salah, ntar kalau salah jadi utang. Ini yang tadi ya. Berapa gram itu? Mas kawin beda, bawaan beda. Iya, ya saya mah nanyanya mas kawin aja. Mas kawin yang mana? Yang mana? Itu cincin? Bukan. Ini ada cincin juga. Ini kalau saya lihat jumlahnya 1,7,7 sama 1,7 sama 6. Mau dihitungin dulu. Enggak, dalam akad itu tidak boleh ada harus clear. Kalau 20 gram betul ada 20 gram. Karena nanti kalimatnya tunai. Kalau kurang berarti sekian tunai, sekian utang berarti nanti akadnya. Iya berapa saya nggak tahu. 20 kalau saya lihat 7 tambah 7 tambah 1,7 kayaknya kurang. Oh satu lagi. Iya. Harus clear ya, ini jangan dikira-kira deh. Enggak, emang dia. Betul. 20. Ini mah buat cincin ya. 20 gram nggak kurang nggak lebih. Lebih 2 mili. Lebih 2 mili. Suratnya Ya, baik. Gak apa-apa saya nanya supaya clear saja, jadi tidak menduga-duga. Alhamdulillah, saksi dari pihak laki-laki dengan Alauddin Al-Ansari. Alauddin Al-Ansari, nanti KTP-nya mau diserahkan. Nanti saja Pak. Saja bisa besok. Iya. Bisa besok di foto diserahin ke Pak Amir. Untuk calon mempelai pengantin wanita Saiful Anwar. Saiful Anwar. Alhamdulillah. Bapak anaknya sudah minta dengan restu, sudah ya tentunya. Kalau nggak diizinin nggak ada kaitan ya. Sudah minta dinikahi. Baik. Alhamdulillah berarti semuanya sudah lengkap, tinggal ijab kabul ya. Namun supaya hikmah, karena memang tadi kata Pak Ustaz juga nikah itu bagian daripada ibadah. Jadi saya minta yang hadir di sini untuk hikmah dengan hati yang khusyuk, tidak ada yang ngobrol dari sini. Alhamdulillah cuma di luar ya. Kalau bisa di sana juga dihentikan dulu. Ya, kalau sholat ibadah cuma 10 menit ya. Ke haji ibadah paling 40 hari.
tapi pernikahan ibadah bisa nyampe 50 tahun baru assalamualaikum, 20 tahun baru assalamualaikum. Jadi nikah itu adalah ibadah terpanjang, makanya setan gak ada yang senang. Makanya biasanya kalau mau akad tuh pada dulu, makanya saya minta pas akad itu betul-betul khidmah supaya pengantin betul-betul menjadi baik ini lagi ibadah. Baik, alhamdulillah sudah mulai agak kita. Kita tes dulu ya. Ini pas akad benar-benar lancar. Pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Batak, bahasa Indonesia. Baik, kita tes dulu ya. Gak usah karena Tes latihan. kalau saya bilang tunai jawabannya. Nah, sekali lagi. Tunai. Saya terima. Saya terima. Maaf. Coba disebutin dulu. Tadi ngapalin dulu ya? Udah. Coba disebutin dulu. Saya terima nikah dan kawinnya putri Bapak Nurul Fatihah bin Bapak Nanang Wadarsono binti. Saya terima nikah dan kawinnya putri Bapak Nurul Fatihah binti Bapak. Gak usah pakai binti lagi kalau udah putri bapak. Ini nama langsung binti aja gitu biar Gak usah pakai binti. Saya terima nikah dan kawinnya putri bapak dengan mas kawin tersebut tunai. iya kalau gitu. Dari bentuknya bukan Bisa. Binti itu bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya putri kandung. Ya, oke. Tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nurul Fatihah binti Nanang Wadarsono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kalau biasanya yang kayaknya orang lain, ini yang nikahnya bapak langsung. Jadi saya terima nikah dan kawinnya putri kandung. Tadi udah benar, putri bapak. Apa tadi? Putri bapak namanya Nurul Fatihah. Nurul Fatihah dengan mas kawin yang tersebut tunai. ini langsung jual ke bapaknya nih. Yang pas ini coba itu. Putri Bapak gitu. Putri bapak kan bapaknya kan. Gak usah pakai binti lagi. Gak usah pakai binti lagi. Kecuali beliau berwakil. Ya. Sekali lagi. Tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nurul Fatihah putri Bapak Nanang Wadarsono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Mantap ya. Bapak latihan dulu Pak. Dibaca aja Pak. Latihan. Baik, sudah alhamdulillah semuanya lancar. Nanti ketika saksi menyatakan sah tidak ada yang tangan ya. Tapi kita secara bersama-sama ucapkan alhamdulillah. Ya baik, dari pihak keluarga menyediakan PIC untuk doa, kalau enggak nanti Pak ambilnya. Enggak, kalau ada ya. Baik Pak, silakan jabat tangan. Pakai mic. Bebas ya, pakai boleh. Ada suara yang baru nih. Ada suara. Kiri. Tangan kiri nanti. Nah, gitu.
karena Bapak tadi beristighfar waktu pelatihan kita bentar Pak. Kita untuk kadin yang ada di dalam, kadin perempuan, saksi, wali, dan pengantin pria, kalau Bapak tadi baca istighfar dan syahadat baik dan barangkali. Ya, mari kita. Ya sudah, tidak ada yang ngobrol lagi. Sudah, saya minta khidmat sejenak untuk Akadika. Mari kita beristighfar, membaca syahadat, setelah itu langsung akad ya. Astagfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi, zawjuka ala ma amara Allah ta'ala bihi bilisan bilma'rufi aw tasrihun bilisan. Wahai Ananda Mujahir Saluki bin Bapak Marsin Wijaya, aku nikahkan engkau dengan pinanganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ananda Mujahir Salubis bin Bapak Marsin Wijaya, aku nikahkan engkau dengan pinanganmu, yaitu putriku Nurul Fatihah SPD, dengan mas kawin berupa perhiasan emas 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawin. Jika kau bilang tunai, jawabannya yang harus tersambung, saya terima nikahnya. Itu harus tersambung. Kalau misalnya tersambung masalah. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ananda Mujahir Salubi bin Bapak Marsin Wijaya, aku nikahkan engkau dengan pinanganmu, yaitu putriku Nurul Fatihah SPD, dengan mas kawin berupa perhiasan emas 20 gram dibayar tunai. Terima nikahnya putri Bapak Nurul Fatihah. Bapak Nurul Fatihah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya kasih catat ya. Catat aja. Baca dulu. Saya terima nikah dan kawinnya. Iya betul, Nurul Fatihah. Ananda Mujahir Salubi bin Bapak Marsin Wijaya, aku nikahkan engkau dengan pinanganmu, yaitu putriku Nurul Fatihah SPD, dengan mas kawin berupa perhiasan emas 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nurul Fatihah putri Bapak dengan mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jami'a bi khair. Allahumma alif bainahuma kama Adam wa Hawa. Bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra wa adil nasi hajjatika rijala wa ala kulli maryatin min kulli bajin amin. Rabbana anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna al-hasirin. Lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub innaka antat tawwabur rahim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
dimohon seperti wanita untuk dihadirkan karena ada beberapa berkas yang harus ditanda. Ada kayaknya. Angkat aja tuh, bunganya angkat aja. Nah, gitu. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan seperti yang baru saja dikatakan ini oleh Allah menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan ditandai oleh yang soleh dan soleh. Namun untuk mencapai derajat keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak hanya doa, tapi harus ada usaha dari pengantin itu. Salah satu usahanya, suami harus menunaikannya kewajiban sebagai suami, istri harus menunaikan kewajibannya sebagai istri. Mau wawancara saya pinjam minggu sebentar. Karena wajib ditunaikan, saya harus cek. Saya minta dibacakan kewajiban suami kepada istri. Ya. Ya. Kewajiban suami yang pertama memberikan nafkah akhir, salah satu bentuknya yaitu pakaian, berikan istrinya pakaian. Neng sekarang kalau membantu terlihat orang lain maka yang berdosa suaminya. Makanya berikan baju yang bisa menutup aurat. Kedua, memberikan makan dan minum. Yang ketiga, menyediakan tempat tinggal. Itu bagian kewajiban suami secara lahir. Kewajiban suami secara batin menjauhi istrinya dengan baik. Selanjutnya, kewajiban suami berdiri terhadap istri untuk berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama jaga anak yang berhak dan menjaga sholat, supaya anak yang berbuat maka orang tua harus sampai. Kalau tinggal di sini di depan ada masjid, ada masjid untuk berjamaah. Insya Allah kami mengerjakan dan orang tua. Sekarang yang kewajiban istri apa? Apa? Menurut apa kata suami atau suaminya hari berdua gimana? Baik, cuman yang saya tanya nih, nyuci ngepel terus sama tugas siapa nih? Tugas suami nih, salah. Coba ya, coba. Tadi ada Pak Ustadz, mana Pak Ustadz? Pak Ustadz, nyuci ngepel ngurus anak masak itu bukan tugas istri nih, tapi tugas suami. Suami siap kan? Siap, harus siap. Beneran nih siap. Kewajiban istri ini hanya satu, taat sama suami. Berarti kalau disuruh cuci harus mau, ya, suruh masak harus mau. Apabila dua-duanya menunaikan kewajibannya, insya Allah Allah akan jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau salah satu tidak menunaikan, akan sulit untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini yang ngobrol di belakang, saya minta hikmah dulu sebentar, saya nggak lama Pak di sini. Paling lama 10 menit lagi.
Ini momen penting. Insya Allah biasanya pengantin ingat karena momen yang bersejarah. Yang terakhir kita doakan mudah-mudahan pengantin yang baru saja diangkatkan ini oleh Allah dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Ya. Bapak ini yang keberapa? Anak tunggal. Ya. Tentunya Bapak belum punya cucu dong ya. Kalau dari sini, ya anak akan punya. Tapi belum punya dari anak sendiri ya. Belum. Ya. Tentunya ingin punya cucu soleh dan solehah. Ya. Pengantin sendiri ingin punya anak soleh dan solehah. Kalau pingin harus ada usaha, tidak hanya doa. Tapi salah satu bentuk usahanya yaitu berdoa. Saya minta dibacakan doa malam pertama dan seterusnya. Tidak tahu, cuma tanya mana sih sudah tahu belum? Searching dulu. Kenapa saya tanya seperti itu doa sangat penting. Ya, tanpa berdoa sperma orang tuanya akan bercampur dengan sperma setan. Jadi apa? Makanya kalau ada anak suruh diatur, lawan orang tua tanya, orang tuanya baca doa dulu. Ya, kalau belum apa saya nitip 3 hal. Yang pertama baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir. Yang kedua baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga niatkan dalam hati atau ucapan dengan lisan. Ya Allah, saya berikhtiar untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah, baru dimulai. Insya Allah Allah akan titipkan di rahim istrinya anak yang soleh dan solehah. Saya minta jangan lupa supaya di Sukarukum ini banyak generasi soleh dan solehah. Ya, jangan lupa. Jadi jangan lupa, ntar biar PRT nggak pusing kalau banyak anak soleh dan solehah, ada ntar banyak PR. Saya titip jangan lupa karena sekarang banyak kejadian yang aneh-aneh. Saya agak curiga pada baca doa dulu apa enggak. Ini sangat penting, memang agak sensitif kalau saja, agak secret tapi memang ya itu luar biasa, sangat bahaya. Siapa ingat jangan lupa ya ayah. Itu saja mungkin titip dari saya. Yang terakhir saya sampaikan bahwa buku jadi di 10 hari ke depan. Tapi hari ini jangan dihitung karena memang baru masuk kami hari ini ya. 10 hari ke depan insya Allah nanti sama Pak Amil atau sama Pak RT. Tapi untuk buku saya bawa buat foto-foto, tapi ini nanti jangan dibuka ya. Baik, tinggal nikah sekali lagi saya mau tanya, sebelum penyerahan secara simbolik, ini bukunya akan saya serahkan secara simbolik nanti di foto. Tapi saya mohon jawab dengan jujur dan tegas. Apa namanya? Oh ya. Mohon dijawab Pak Kemi dengan jujur dan tegas. Saudara Muzakir Salubi sudah punya istri? Belum. Sudah. Jawabannya benar. Ini baru kayak lupa udah. Ya. Jadi nanti kalau di tempat kerja, di jalan, dimanapun ada yang nanya, saudara Muzakir sudah punya istri? Jawabannya sudah. Gitu ya. Alhamdulillah saudara Muzakir sudah menjadi suami sah dari saudari Nurul Fatihah. Begitupun Nurul Fatihah sudah menjadi istri sah dari saudara Muzakir. Buku secara simbolik saya serahkan. Silakan. Foto liputan dari RCTI. Itu digeser dulu dokumentasi. Terima kasih. Nah, pegangin. Angkat. Belum. Ya sudah. Belum. 1, 2, 3. Ya, monggo. Ya. Oke. Paji, lihat sini Paji. Paji. Di kamera ini. 1, 2, 3.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bapak, saya mohon maaf apabila ada ucapan kami yang ada di sini, ucapan kami, tindakan kami yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan atas nama kantor serta jabatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Kau anugerah Sang Maha Rahim, semoga Allah berkahi kita. Kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di jannah. Temukan kekuatanku di sisimu, kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Bersamamu ku sadari inilah cinta, tiada ragu. Dengarkanlah kidung cintaku yang abadi. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku.
Suara semalam dan siang seakan berlagu, dapat aku dengar rindumu memanggil namaku. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti kita sejati. Lembah yang berwarna membentuk melekuk memeluk kita, dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kesucian cinta. Kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh suka.